Ini tentang jumlah kunjungan Presiden Jokowi ke Papua. Tercatat Jokowi sudah 18 kali mendatangi tanah Papua, mulai dari Sorong hingga Merauke. Hal ini menandai komitmen kuat pemerintah pusat terhadap pembangunan dan juga kesejahteraan di wilayah paling timur Indonesia. Pada setiap kunjungan ada momentum penting yang menjadi simbol memperkuat kehadiran negara serta meningkatkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur di Papua. 1,5 bulan setelah saya dilantik, saya langsung terbang ke Papua. Saya betul-betul ingin melihat secara langsung kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Karena dari studi yang dilakukan oleh Bappenas, memang Indonesia bagian timur ini lama dilupakan atau diabaikan. Dianaktirikan kok kejem banget. Ya kira-kira itu. Jadi wilayah bagian timur ini kurang kita perhatikan. Baik di pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia semuanya. Dan informasi yang saya terima, data yang saya terima ingin saya lihat lapangannya seperti apa. Kunjungan pertama pada tanggal 27 sampai 29 Desember 2014. Perdana Presiden Jokowi ke Papua dimulai dengan menghadiri perayaan Natal di Stadion Mandala Jayapura, berdialog dengan masyarakat adat di Wamena dan Sorong serta mengunjungi Nduga. Tanggal 8 sampai 11 Mei 2015, Presiden Jokowi mengumumkan pemberian grasi kepada tahanan politik Papua dan juga meresmikan beberapa proyek pembangunan termasuk fasilitas PON 2020, Jembatan Holtekam Ring Road Jayapura dan IPDN Kampus Jayapura. Pada tanggal 29 Desember 2015 sampai 1 Januari 2016, Presiden merayakan Tahun Baru di Raja Ampat dan meninjau proyek pembangunan di Sorong dan Biak Numfor. Kemudian tanggal 29 dan 30 April 2016, kunjungan Jokowi ini ditandai dengan pembukaan kompetisi Torabika Soccer Championship dan peresmian Pasar Budaya Mama-Mama Papua di Jayapura. Tanggal 17 dan 18 Oktober 2016, Jokowi meresmikan proyek infrastruktur kelistrikan di Papua dan juga Papua Barat, termasuk pembangkit listrik tenaga air dan saluran udara tegangan tinggi. Tanggal 9 dan 10 Mei 2017, Jokowi meresmikan pos perbatasan lintas negara Indonesia Papua Nugini dan meninjau Jalan Trans Papua Jalur Wamena Nduga. Tanggal 20 dan 22 Desember 2017, Jokowi meninjau pembangunan bandara dan pembangkit listrik tenaga mesin dan gas di Nabire serta merayakan peringatan Hari Ibu di Raja Ampat. Disusul tanggal 11 hingga 13 April 2018, Jokowi menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Papua dan juga meninjau progres pembangunan jembatan di Holtekam Jayapura. Selanjutnya tanggal 16 dan 17 November 2018 meninjau pengerjaan ruas Jalan Trans Papua bagian selatan dan lokasi PLBN Sota di Merauke. Tanggal 1 dan 2 April 2019, Jokowi meninjau Stadion Papua Bangkit di Jayapura dan juga kampanye indoor di Sorong. Tanggal 12 dan 13 April 2019, ia meninjau Jembatan Holtekam di Jayapura dan mengunjungi ke Kabupaten Asmat. Tanggal 26 sampai 28 Oktober 2019, meresmikan Jembatan Yotefa di Kota Jayapura, mengunjungi Arfak dan juga Wamena. Berikut pada tanggal 1 sampai 4 Oktober 2021, membuka PON ke-20 Papua tahun 2021 dan juga meresmikan kawasan Stadion Lukas NMB Sentani. Tanggal 13 dan 14 November 2021, ia menutup Peparnas ke-16 Papua 2021 di Stadion Mandala Jayapura. Tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2022, Jokowi meresmikan Papua Football Academy, menyerahkan NIB bagi UMK di Papua dan mengunjungi lokasi tambang Freeport di Tembagapura. Tanggal 21 dan 22 Maret 2023, ia meresmikan Papua Youth Creative Hub di Jayapura dan meninjau lumbung pangan di Kabupaten Kerom. Tanggal 5 sampai 7 Juli 2023, Jokowi meresmikan Bandara Ewer di Asmat, melakukan panen raya di Kerom dan sidak
pasar di Jayapura. Dan terakhir pada tanggal 22 sampai 24 November 2023, ia membuka sel Teluk Cendrawasih, meresmikan proyek strategis nasional Tangguh Train 3, dan melakukan groundbreaking rumah sakit di Sorong. Kalau menurut saya, setiap kunjungan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan dampak positif secara nyata bagi pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terus meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, Papua dapat terus maju dan berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Kalau menurut kamu bagaimana?